Ko Mun Yong adalah wanita cantik yang merupakan seorang penulis buku terkenal di kalangan anak-anak. Ia terlihat sedang makan di sebuah warteg. Tak lama kemudian, Mun Yong didatangi oleh seorang bocah yang meminta tanda tangan sekaligus mengajak untuk berfoto bersama. Namun saat ibu dari anak itu akan memotret, Mun Yong tiba-tiba bersikap bengis dan tak segan-segan membisikkan kata-kata kejam kepada anak tersebut. Sehingga membuat gadis kecil itu menangis ketakutan dan langsung berlari dari sana. Selain tidak berperi kemanusiaan, Mun Yong juga memiliki karakter sosiopat, di mana setiap keinginannya harus terlaksana. Bahkan ketika Mun Yong mengambil sebuah pisau dari warteg tersebut, manajernya hanya bisa menutupi kelakuan Mun Yong dengan membayar pelayan di sana agar tutup mulut. Sementara itu, seorang pria bernama Gang Tae harus mendapat amukan dari pemilik pabrik. Sebab kakaknya Sang Mun yang menderita autisme selalu membuat kekacauan sehingga tak bisa dipertahankan lagi untuk bekerja di sana. Mendengar hal itu, Gang Tae pun hanya bisa tertunduk pasrah karena ia menyadari kondisi kakaknya tersebut yang memiliki kekurangan. Dipecatnya sang kakak tentu saja membuat kondisi ekonomi mereka semakin memburuk. Karena kini kehidupan keduanya hanya akan mengandalkan gaji Gang Tae yang bekerja di rumah sakit jiwa. Suatu hari Gang Tae ditugaskan untuk menjaga seorang pria ODGJ agar tidak kabur dari ruangannya. Rupanya pasien itu selalu berusaha untuk melakukan percobaan bunuh diri dengan membawa anak perempuannya. Setelah itu, Gang Tae mendapat kabar bahwa rumah sakit mereka akan didatangi oleh Mun Yong untuk membacakan buku karangannya bagi anak-anak yang dirawat di sana. Gang Tae lalu memberitahu sang kakak karena beliau sangat mengidolakan penulis cantik tersebut. Sang kakak yang mengetahui hal itu, ia pun berniat untuk segera pergi ke rumah sakit. Akan tetapi, Gang Tae menyuruh si kakak untuk tetap diam di rumah. Sebagai gantinya, Gang Tae berjanji akan membawakan tanda tangan Mun Yong untuk sang kakak. Acara pembacaan buku dongeng pun akhirnya dimulai. Namun sesuatu yang tak terduga pun terjadi, di mana pasien yang dijaga oleh Gang Tae kabur dari ruangannya. Sehingga pihak keamanan rumah sakit terpaksa harus menghentikan acara tersebut. Jelas kekacauan itu membuat Mun Yong merasa begitu kesal. Ia lantas berlari dan menggampar pria itu dengan menggunakan tas miliknya. Di tengah keributan tersebut, tiba-tiba Gang Tae datang dan menghentikan mereka berdua. Hingga pada akhirnya, tangan Gang Tae harus terluka. Setelah kejadian itu, Mun Yong kemudian membalutkan sapu tangan miliknya dengan sangat kasar. Alih-alih meminta maaf, gadis itu malah tersenyum dan mengatakan bahwa pertemuan mereka berdua ini adalah sebuah takdir. Usai insiden tersebut, Gang Tae pun dipecat oleh pihak rumah sakit atas keteledorannya menjaga pasien. Di perjalanan pulang, Gang Tae hanya bisa melamun setelah kehilangan satu-satunya pekerjaan yang ia miliki. Namun, Gang Tae baru ingat jika dirinya sudah berjanji kepada si kakak untuk membawakan tanda tangan Mun Yong. Tak mau membuat sang kakak kecewa, akhirnya ia meminta bantuan temannya dengan memalsukan tanda tangan Mun Yong yang mereka dapat dari internet. Akan tetapi, ternyata Sang Mun mengetahui bahwa tanda tangan itu palsu. Hal itu membuat sang kakak marah dan mengurung diri di dalam sebuah lemari. Gang Tae terus membujuk si kakak untuk keluar. Ia juga berjanji akan membawakan tanda tangan Mun Yong yang asli. Tak lama kemudian, manajer Mun Yong menyuruh Gang Tae untuk datang ke kantornya, di mana sang manajer bermaksud untuk memberikan uang tutup mulut atas kelakuan Mun Yong di rumah sakit tadi. Esok harinya, Gang Tae pun mendatangi kantor si manajer. Mun Yong menganggap kedatangan Gang Tae ke sana hanya untuk uang semata.
Akan tetapi, rupanya Gang Tae sama sekali tak bermaksud untuk mengambil uang tutup mulut itu. Namun, kedatangannya ke sana hanya ingin meminta tanda tangan Munyong untuk menepati janjinya kepada sang kakak. Dengan penuh kesombongan, Munyong lalu memberikan tanda tangan serta buku terbarunya kepada Gang Tae. Ternyata sosok Gang Tae yang dingin dan so jual mahal mampu membuat Munyong merasa penasaran. Bahkan ia sampai berniat untuk mencari tahu lebih jauh lagi tentang pria itu. Saat di perjalanan pulang, Gang Tae begitu terkejut. Karena ternyata buku pemberian Munyong tak ada tanda tangannya sama sekali. Melainkan hanya sebuah pesan undangan untuk menghadiri acara penerbitan buku terbarunya. Namun tak diduga rupanya undangan itu berhasil membuat sang kakak merasa sangat senang. Sebab ia bisa meminta tanda tangan Munyong secara langsung di sana. Singkat cerita, Gang Tae pun mengantar sang kakak ke acara peluncuran buku tersebut. Namun karena undangannya hanya satu, maka Gang Tae mengajari sang kakak agar bisa mengantri seorang diri. Dengan keadaan sang kakak yang kekurangan tersebut, beliau pun malah dituduh telah menculik seorang anak. Melihat hal itu, Gang Tae pun langsung masuk untuk menenangkan sang kakak dengan cara menyelimuti seluruh tubuhnya. Rupanya kejadian itu dilihat oleh Munyong, sehingga ia menyuruh orang yang menuduh Sang Mun agar meminta maaf. Namun karena pria itu menolak, maka Munyong langsung membalas perbuatan orang tersebut. Bahkan Munyong sama sekali tak peduli dengan reputasinya sendiri dan melakukan semua itu di hadapan puluhan wartawan. Usai kejadian tersebut, Gang Tae dan juga Munyong menunggu sang kakak yang setiap kali mengalami trauma, beliau akan diam di sebuah ruangan untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, seorang wartawan menghampiri mereka berdua. Pria itu memperingatkan Gang Tae agar jangan terlalu dekat dengan Munyong, karena orang-orang di dekat Munyong akan bernasib tragis seperti ibunya Munyong yang telah menghilang secara tiba-tiba dan dinyatakan meninggal. Dan ayahnya saat ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Mendengar hal itu, Munyong yang sangat kesal, ia pun menyerang si wartawan dengan menggunakan pensil, yang membuat pria itu terjatuh dari tangga. Melihat kejadian tersebut, Gang Tae pun menyadari bahwa ternyata Munyong memiliki emosi yang tidak stabil. Sebagai seorang perawat yang berpengalaman, Gang Tae pun mencoba menenangkan Munyong dengan cara melakukan beberapa gerakan. Setelah itu, Munyong lalu meminta Gang Tae untuk menjadi pengawal pribadinya saja, supaya Munyong tak akan melakukan hal ceroboh lagi. Ia bersedia membayar Gang Tae berapapun harganya. Akan tetapi, Gang Tae menolak tawaran itu. Ia juga berharap mereka berdua tak akan pernah bertemu lagi. Malam harinya, Gang Tae didatangi oleh seorang wanita cantik bernama Juri. Gadis itu adalah teman masa kecilnya dahulu. Setelah Juri mengetahui bahwa saat ini Gang Tae sedang membutuhkan pekerjaan, ia lantas menawarkan Gang Tae untuk bekerja menjadi perawat di rumah sakit tempat ia bekerja. Juri juga mengajak Gang Tae bersama Sang Mun untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Tentu saja semua itu ia lakukan karena Juri diam-diam menyukai Gang Tae.
Setelah itu, Gang Tae mengajak sang kakak untuk pindah ke kota Songjin. Rupanya tempat itu merupakan kampung halamannya dahulu. Esok harinya, Munyong mendapat kabar tentang kepindahan Gang Tae tersebut. Sehingga Munyong langsung pergi menyusul Gang Tae ke kota Songjin. Setibanya di sana, Gang Tae yang sedang bekerja, ia pun begitu terkejut karena melihat Munyong yang tiba-tiba sudah berada tepat di hadapannya. Gang Tae lalu menanyakan apa sebenarnya tujuan Munyong datang ke sana. Tanpa basa-basi, Munyong langsung mengakui semuanya dengan jujur, di mana ia sengaja datang hanya untuk bertemu dengan Gang Tae. Tak lama kemudian, seorang perawat meminta Munyong untuk mendatangi direktur di rumah sakit itu. Ternyata ayah Munyong selama ini dirawat di sana. Direktur menganggap kedatangan Munyong adalah untuk menjenguk sang ayah, sebab beliau telah lama mengalami gangguan jiwa serta menderita tumor otak yang kian hari kondisinya semakin memburuk. Namun, ternyata Munyong sama sekali tak peduli dengan keadaan sang ayah. Bahkan, ia udah menganggap sang ayah telah lama meninggal dunia. Malam harinya, Munyong lalu pulang ke rumah lamanya yang berada di tengah hutan Songjin. Ternyata bangunan itu sudah lama terbengkalai dan menyimpan banyak sekali kenangan buruk bagi Munyong. Akan tetapi, rupanya gadis itu tak takut sama sekali untuk tinggal sendirian di sana. Semua itu ia lakukan demi bisa bertemu dengan Gang Tae. Karena pria itu juga sedang tinggal di kampung tersebut. Ketika Munyong sedang tertidur, ia pun mengalami mimpi buruk, di mana ia bermimpi didatangi oleh almarhum sang ibu. Sehingga gadis itu langsung terbangun dan begitu ketakutan. Akan tetapi, tiba-tiba bayangan Gang Tae muncul di hadapannya. Dan seolah-olah pria itu berusaha untuk menenangkannya. Esok harinya, Munyong mendatangi Gang Tae di rumah sakit. Munyong lalu menceritakan kejadian semalam kepada Gang Tae. Akan tetapi, pria itu malah mengabaikannya begitu aja. Munyong yang merasa kesal, ia pun sengaja berteriak di depan umum dan mengajak Gang Tae untuk tidur bersamanya. Gang Tae yang udah muak dengan kelakuan Munyong tersebut, ia pun langsung menyeret Munyong dan menyuruh gadis itu untuk berhenti mengikutinya. 여유가 없단 거지 춤출 마음이 없단 건 아니네. 수작도 정도껏 부려. 나 네 장단 맞춰서 춤춰줄 여유 전혀 없거든. 왜 그렇게 재미없게 살아? 그렇게 참고 놀아다 병나. 놀고 싶으면 놀아야지. 너 놀고 싶잖아. 멋대로 해석하지 마. 네가 나에 대해 뭘 알아? 뭘 아는 척 자꾸 함부로 까불어? 위선자. Suatu hari, Munyong menculik seorang pasien ODGJ yang dirawat di sana. Gang Tae yang mendengar kabar itu, ia pun langsung bergegas menyusul mereka. Namun ternyata pasien tersebut merupakan anak dari seorang pejabat yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri. Munyong langsung membawa pasien tersebut ke tempat sang ayah sedang melakukan kampanye. Setibanya di sana, di depan para media dan juga masyarakat, pasien itu lalu menceritakan semua kebusukan orang tuanya. Ternyata sang ayahlah yang menyebabkan dirinya depresi sampai menjadi gila seperti sekarang. Karena pihak mereka tak terima, acara kampanyenya itu dirusak oleh Munyong. Beruntung Gang Tae datang di saat yang tepat, dan ia langsung membawa Munyong pergi dari sana.
Setelah pembelaan yang dilakukan Gang Tae tadi, rupanya hal tersebut membuat perasaan Moon-young semakin tergila-gila kepada pria itu. Hingga pada akhirnya Moon-young mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi pernyataan cinta itu malah diabaikan begitu saja oleh Gang Tae. Esok harinya, pejabat yang kemarin datang ke rumah sakit. Beliau beranggapan bahwa pihak rumah sakit telah lalai dalam menjaga anaknya kemarin. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tak butuh anak yang tidak berguna. Mendengar ucapan tersebut jelas membuat Gang Tae kehilangan kesabaran dan membentak orang tua itu. Sehingga pejabat itu pun menggampar Gang Tae. Moon-young yang melihat bekas tamparan di wajah Gang Tae, ia lantas menanyakan siapakah orang yang telah memukulnya. Namun, Gang Tae malah mengabaikan kepedulian Moon-young tersebut. Bahkan, Gang Tae meminta agar Moon-young berhenti bersikap sok peduli. Ia juga menyuruh Moon-young agar berhenti berbuat masalah. Karena Gang Tae tak mau jika harus kembali dipecat dari pekerjaannya. Mendengar perkataan Gang Tae tersebut, perasaan Moon-young pun seketika begitu hancur. Di tengah lamunannya, tiba-tiba juri datang membawa ayah Moon-young. Namun saat ia mendekati sang ayah, tiba-tiba beliau langsung mencekik Moon-young sambil mengatakan bahwa monster seperti Moon-young lebih baik mati saja. Perlakuan sang ayah tersebut membuat Moon-young begitu bersedih, sehingga gadis itu pergi meninggalkan rumah sakit dengan berjalan tanpa arah tujuan. Ketika sedang berada di dalam bus, Gang Tae tak sengaja melihat Moon-young yang lagi berjalan dengan raut wajah bersedih. Akan tetapi, Gang Tae memilih untuk tidak peduli dan mengabaikan gadis itu begitu saja. Namun, setibanya di rumah, Gang Tae terus teringat dan merasa bersalah atas ucapannya kepada Moon-young yang dirasa sangat keterlaluan. Tak lama setelah itu, perasaan Gang Tae semakin tak karuan tatkala salah seorang temannya bercerita tentang insiden Moon-young yang telah dicekik oleh ayahnya sendiri di rumah sakit tadi. Alhasil, Gang Tae pun langsung bergegas untuk mencari Moon-young meski saat itu di luar sedang hujan deras. Usai mencari kesana kemari, akhirnya Gang Tae pun berhasil menemukan keberadaan gadis itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.